Kan Rasulullah sendiri itu menjadi cerminan Al-Quran yang hidup, yang berjalan di muka bumi. Sayyidah Aisyah pernah berkata, kana khuluquhu Al-Quran, ketika ditanya tentang akhlak Nabi, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu menjadikan seseorang yang mengamalkan itu menjadi mulia seperti zaman para sahabat Nabi tersebut? Karena dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika anzalnahu hukman 'arabiyyan." Dan demikianlah kami turunkan peraturan-peraturan dalam bahasa Arab. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'da ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Tetapi kebanyakan dari mereka mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan nafsu mereka. Setelah datang pengetahuan, ya, maka siksa Allah lah bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kepribadian Rasulullah ini merupakan terjemah nyata nilai-nilai Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran maka akan terbawa kemuliaan Al-Quran. Masyarakat yang dekat menggunakan Al-Quran maka mereka akan terbawa dengan kemuliaan Al-Quran, ya, karena nilai-nilai Al-Quran ini menjadi magnet bersama para sahabatnya, sehingga bisa membalikan zaman. Dulu Rasulullah diutus itu adalah pada masa jahiliyah, di mana nilai-nilai sosial masyarakat sangat rendah. Adab dan akhlak bahkan tidak ada nilainya. Bahkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Sehingga dipandang sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan dari berbagai aspek. Ekonominya, kemudian adabnya, akhlaknya, pengetahuannya, peradabannya, semuanya terbelakang. Tetapi ketika Rasulullah diutus dengan membawa ajaran Al-Quran, kemudian diterapkan, dipraktikkan oleh para sahabat-sahabatnya, kemudian lahirlah generasi yang sekarang menjadi generasi yang berperadaban tinggi, yaitu generasi Islam. Nah, maka dari sinilah Islam melahirkan tokoh-tokoh yang besar dalam segala segi kehidupan. Bukan hanya dari segi agama, tapi juga dari segi sains, dari segi pengetahuan, dari segi teknologi. Panglima umat Islam pada zaman Nabi itu bisa melahirkan 35 panglima perang. Panglima perang, satu panglima perang bisa mengalahkan Romawi. Maka dengan 35 panglima tersebut Islam dengan mudah tersebar luas. Jadi tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dari segi negarawan, dari segi agamawan, dari segi alim ulama, dari segi sains, teknologi. Di mana Islam berkembang di Cordoba, perpustakaan-perpustakaan besar, dokter-dokter yang sangat hebat, ahli algoritma, semuanya lahir dari tokoh-tokoh Islam. Nah, disinilah Islam melahirkan tokoh-tokoh yang besar, ya, dari berbagai segi kehidupan sejak sejarah manusia bermula. Diawali dari sejarah para nabi dan rasul. Kemudian setelah selesai zaman kerasulan, kemudian lahirlah generasi-generasi pemimpin yang adil, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahkan sampai disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Jadi disanjung generasi-generasi as-sabiqunal awwalun, golongan pertama yang mereka memeluk Islam, terutama dari golongan muhajirin yang mereka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Balasan mereka adalah jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ini adalah sangat luar biasa di mana Islam bisa melahirkan tokoh-tokoh besar. Ini yang harus menjadi panutan kita. Sekarang kita telah kehilangan karakter. Umat Islam zaman modern saat ini
mungkin modern dari sisi teknologi, tetapi dari sisi karakter kita tidak memiliki karakter yang utuh. Kita seperti terombang-ambing seperti buih yang berada di lautan. Ke kanan, ke kiri. Kelihatannya banyak, tetapi tidak ada nilainya. Hanya ikut. Ya. Oleh karena itu, kita hadirkan ensiklopedia biografi Islam yang meliputi biografi Nabi Muhammad dan juga tokoh-tokoh besar Islam lainnya. Ya. Nah, dari ensiklopedia biografi Islam ini, maka nanti kita akan mengambil bagaimana contoh terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut era saat Rasulullah hidup dengan para sahabat itu adalah era yang terbaik. Mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya, mereka adalah generasi terbaik yang ada dalam sejarah umat manusia. Bahkan tidak ada yang bakal mengungguli sampai akhir zaman. Tidak akan ada generasi yang bisa mengulang kejayaan generasi pada masa sahabat dan Rasulullah SAW. Mereka itu seperti laksana bintang di langit. Semua para sahabat bercahaya, bintang gemilang, cahayanya sangat luar biasa. Sampai saat ini masih kita sebut-sebut namanya, kisah-kisahnya, manakibnya, ya, tobakot-tobakotnya, sirah-sirahnya kita baca, kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrahnya. Karena dengan kita mengikuti teladan dari mereka, kita akan bisa menjadi seperti mereka. Agar mereka menjadi role model masyarakat modern saat ini, agar kita kembali dari kegelapan zaman modern saat ini, yang kita telah banyak terlepas dari pegangan. Apalagi dengan masuknya teknologi-teknologi barat, dengan nilai-nilai kebarat-baratan, maka telah banyak mengikis nilai-nilai Islam pada generasi anak-anak muda sekarang ini. Ketika ditanya, sebutkan 10 sahabat, anak-anak zaman sekarang, sebutkan nama 10 sahabat. Waduh itu bahasa Maroko 0. Gak ada sama sekali. Akan kesulitan. Kenapa? Karena kita telah kehilangan sosok, ya, karakter dalam generasi-generasi kita. Nah, setiap sosok para sahabat itu, para salafus saleh itu menjadi bukti keagungan, ya, bukti keagungan bagaimana Rasulullah ada benar-benar menjadi seorang pendidik. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai seorang pendidik. Jadi sahabat ini adalah contoh bagaimana suksesnya Rasulullah menjadi seorang pendidik, terutama pendidik dari segi tauhid. Ketika di Darul Arqam, ya, di rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian juga dari sisi syariat, dari sisi akhlak, dari sisi kepemimpinan, dari sisi negarawan, Rasulullah adalah sosok yang sangat sukses dalam mendidik para sahabatnya. Bahkan Imam Qarafi ini pernah mengatakan, berujar, seandainya Rasulullah tidak memiliki mukjizat, ya, yaitu bukti kebenaran risalah kenabian, selain dari para sahabatnya saja, maka mereka itu cukup menjadi bukti kebenaran akan kenabian. Imam Qarafi, seorang ulama besar, beliau berujar, kalau Nabi tidak memiliki mukjizat kebenaran risalah sebagaimana mukjizat-mukjizat terdahulu, cukuplah dengan bukti para sahabat yang berhasil dididik, maka itu bisa membenarkan kerisalahan Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam tokoh sepanjang masa, tokoh yang paling berpengaruh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu dari buku ini, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. 8 jilid kelihatannya besar, tetapi isinya juga lebih besar dari sekedar kelihatannya. Jadi ini ensiklopedia biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tokoh-tokoh besar Islam di 3 generasi, begitu Ustaz ya? Ya. Di 3 generasi terbaik di masa-masa awal. Jadi seperti tadi saya sampaikan, buku ini nih diawali dengan sirah Nabi. Sirah Nabi dulu. Patokan pertama itu pada jilid 1. Di jilid pertama ya. Ya. Kemudian ada Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya. Itu mereka Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk langsung dari Rasulullah, dan juga para sahabat, ya,
para sahabat laki-laki dan juga sahabiyat dari kalangan perempuan, ya, dari kalangan putri-putri Rasulullah, kemudian orang-orang yang pernah hidup, bahkan mereka yang pernah menjadi asbabun nuzul turunnya Al-Qur'an. Ya, kemudian juga dilanjutkan dengan generasi kedua tabi'in. Nah, ini banyak meliputi para ulama termasuk imam madhab dan para perawi hadis, ulama-ulama muhaddisin dan ulama-ulama mazhabul arba'ah, dan mereka yang ahli dalam bidang suatu bidang keilmuan, ya, agar kehidupan mereka yang penuh dengan keimanan dan keikhlasan dalam menjalani setiap aspek kehidupan bagi mereka, ini perjuangan mereka bisa kita contoh, bisa kita tiru, kita terapkan, kita amalkan. Apa sih kuncinya? Agar kita kembali kepada zaman keemasan. Walaupun tidak bisa mengungguli, tapi setidaknya bisa mengangkat generasi daripada zaman sekarang ini. Dan untuk kita mencontoh, kita harus tahu apa yang harus dicontoh. Betul. Jadi berarti ini adalah alasan kenapa kita harus memiliki ensiklopedi biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam. Ya, tentu akan ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Pertama adalah manfaat sebagai sumber informasi. Ya, jadi sumber informasi kan banyak. Nah, termasuk diantaranya adalah hadirnya ensiklopedia biografi Islam ini sebagai sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan, yang mana mungkin belum dikupas dalam sebuah kategori keilmuan tersebut. Tapi dengan kita membaca riwayat-riwayat, kita membaca kehidupan mereka, kita akan menambah informasi-informasi yang baru. Kemudian yang kedua juga ini sebagai teladan dalam sikap dan perilaku kita, serta sebagai inspirasi dalam peniruan karakter yang baik. Karena kan kalau kita melihat anak kecil, ketika anak kecil melihat tontonan tayangan di televisi, ada idol, ada artis, ada ini, anak-anak kan ikut. Saya ingin meniru, artis, meniru. Modelnya seperti kenapa? Seolah-olah menyenangkan. Pikiran anak adalah sesuatu yang menyenangkan. Ada Power Rangers, ada apa? Itu masih anak-anak, ya. Nah, maka ketika kita hadirkan ini, kita akan ada role model, ya, tiruan karakter, tapi karakter yang baik, karakter yang memang sudah dijamin oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini sebagai inspirasi kita. Kemudian yang ketiga ini sebagai pelajaran dan alih pengalaman. Kita mungkin tidak bisa mengalaminya secara langsung karena kita beda zaman, kita beda kehidupan, kita beda waktu, beda tempat. Tetapi dengan kita membaca, kita bisa ikut mendapatkan pelajaran dan alih pengalaman yang pernah dilalui oleh para salafus soleh dari generasi pertama sampai generasi salafus soleh kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mengatasi dan menghadapi berbagai macam tantangan hidup dan kehidupan. Tentu setiap kita sebagai manusia itu ada tantangan dan kehidupannya, permasalahan, persoalan berbeda-beda. Tetapi dengan contoh-contoh yang sudah pernah dilewati, bagaimana mereka menanggapi, maka ini sebagai pengalaman yang bisa kita ikuti juga. Ya, oleh karena itu manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, Anda sebagai seorang pemimpin, ada Nabi Muhammad, ada Khulafaur Rasyidin. Anda sebagai seorang pendidik, murabbi Nabi Muhammad, kemudian ada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, ada Abdullah Ibnu Umar, ada Ubay bin Ka'ab. Mereka adalah para pendidik-pendidik. Anda sebagai seorang ibu rumah tangga, ummahatul mukminin, contoh terbaik. Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, kemudian Fatimatuz Zahra. Kemudian Anda sebagai seorang pengusaha, pengusaha sukses, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ini mereka adalah donatur-donatur terbesar umat. Ya. Anda sebagai seorang sufi, Abu Bakar, bagaimana beliau sangat lembut hatinya. Anda sebagai seorang yang tegas, Umar, tapi tetap dia adil, luar biasa. Jadi siapapun kita, bagaimanapun karakter kita, sudah ada tertuang dalam generasi pertama. Tinggal kita bagaimana bisa mengikuti, mencontoh dan meniru. Nah, generasi-generasi berikutnya itu generasi tabi'in dan juga tabi'in ini meniru dari sahabat yang langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Sementara sahabat
yang langsung bertemu dengan Rasulullah meniru langsung dari Rasulullah. Begitu seterusnya ya. Iya. Jadi tantangan setiap zaman itu berbeda. Zaman sahabat itu tantangannya belum terlalu berat. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat masih terpaku pada Jazirah Arab saja. Masih Madinah, Makkah, Jeddah, Yaman, Syria. Dan mereka masih menitik beratkan kalau ada permasalahan dikembalikan kepada Rasulullah. Jadi langsung tanya, diselesaikan baik dengan turunnya Al-Quran atau dengan hadis Nabi. Tapi ketika zaman tabi'in, mereka tidak bertemu Rasulullah. Al-Quran wahyu sudah turun, hadis tidak mungkin ada. Lalu mereka bertanya ke siapa? Sedangkan permasalahan zaman tabi'in semakin luas. Islam sudah menyebar ke Persia, sudah masuk ke dataran Afrika, sudah masuk ke Romawi. Peralihan kebudayaan, peradaban yang berbeda, kehidupan yang semakin terbuka, perdagangan yang semakin luas, ya, sampai-sampai banyak terjadi penyelewengan. Bagaimana para sahabat, para tabiin ini menemukan jalan keluarnya? Tentu mereka kembali kepada peninggalan Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis. Mereka tentu tidak tahu bagaimana turunnya Al-Quran dan hadis, maka mereka melihat dari kehidupan para sahabat. Para sahabat melakukannya begini, mereka langsung bertemu Rasulullah, maka kita mengikuti sebagaimana para sahabat melakukannya. Generasi ketiga tabi'ut tabi'in lebih luas lagi, lebih modern lagi, ya. Pertemuan dengan Cina, pertemuan dengan Eropa, masuknya ke Andalusia, ya, mengenal dunia lautan dan seterusnya. Ini lebih luas lagi. Maka mereka menghadapi tantangan tersebut juga kembali kepada rujukan pertama. Sehingga mereka ketika kembali kepada rujukan pertama Al-Quran dan hadis, disitulah mereka dapat menyelesaikan semua permasalahan, tantangan kehidupan yang berbeda-beda. Maka itu menjadi role model yang perlu kita ikuti, dan itu ada di dalam ensiklopedia biografi Islam. Lengkap semuanya ada. Alhamdulillah. Ya? Ini berarti ini buku sejarah berarti ya? Iya. Sejarah cakupan berarti. Sejarah dan biografi orang per orang yang dirangkum. Jadi kita lebih mudah. Kita mau berbicara tentang Sayyidina Utsman, bagaimana beliau berdagang, bagaimana beliau memimpin, itu hadir semua. Oh, jadi per orang diceritanya per orang. Nanti ada per generasi, ya, generasi sahabat dahulu, generasi Khulafaur Rasyidin, lalu generasi tabi'in. Ada juga yang sesuai dengan keilmuannya, seperti keilmuan hadis, keilmuan fikih, yang itu nanti dikelompokkan tersendiri pada bab-bab tertentu. Ya. Baik Ustadz nih, berarti ini beda nih dengan sejarah-sejarah yang sudah ada ya. Ini perbedaan-perbedaan itu yang paling mencolok dari buku ini dengan buku-buku yang beredar di pasaran saat ini apa nih Ustadz nih? Sehingga ini buku istimewa ini. Buku lebih lengkap, lebih baik, lebih pantas untuk dijadikan referensi ya, untuk dijadikan bekal bagi apa yang membuat buku ini tuh berbeda? Pertama, memang kita tidak langsung menerjunkan buku ini di pasaran, yaitu maksudnya di toko-toko buku, toko-toko jadi besar. Tidak ada di pasar ya? Tidak ada. Kita langsung sebagai dari PT Widya Jahaya ini sebagai penerbit sekaligus distributor, kita langsung direct selling, ya, ataupun lewat orang per orang yang memang sudah menggunakan. Jadi langsung, ya. Keunggulannya apa? Buku ini secara khusus disajikan, ya, untuk para pembaca supaya mendapatkan pengetahuan lengkap tentang sejarah dan kehidupan tokoh-tokoh besar Islam. Dari Nabi kita, kemudian para sahabat, kemudian para imam-imam, kemudian para ahli hadis, ya. Ini adalah sebuah hasil dari perpaduan berbagai sumber. Jadi penggabungan dari beberapa sumber. Terkadang kan kita melihat contoh kehidupan para sahabat, maka yang didapatkan hanya sahabat saja. Tobaqat tabi'in, maka yang kita dapatkan adalah dari kehidupan tabi'in saja. Kemudian para imam muhaddisin, maka yang didapat adalah dari ahli hadis saja, tidak dari ahli fikih. Atau dari ulama fuqaha, maka yang kita dapatkan adalah ahli fikih saja, tidak dari ilmu yang lain. Sedangkan dalam buku ini adalah perpaduan dari berbagai sumber-sumber terpercaya yang dirangkum menjadi satu kesatuan. Contoh seperti dari kitab Suwar min Hayatis Sahabah, itu karangan dari Abdurrahman Rafat Basha. Kemudian ada Suwar min Hayatit Tabi'in, yaitu bagaimana gambaran kehidupan sahabat dan juga bagaimana gambaran para tabi'in. Dan juga ada min A'malis Salaf,
kehidupan para ulama salafus soleh, lintas ilmu, ya. Kemudian ada sahabiyat haular rasul, yaitu generasi sahabiyat, sahabat-sahabat Rasul dari kalangan perempuan yang hidup di sekitar Nabi, yang berjumpa dengan Nabi, langsung belajar kepada Nabi, ya. Itu dirangkum jadi menjadi satu kesatuan bagaimana kita melihat sosok-sosok besar Islam yang mereka berjasa dalam linashri dinil Islam, mengembangkan, menyebarkan agama Islam. Jadi beda banget dengan buku-buku yang ada di pasaran saat ini, Ikhwanawat yang dirahmati Allah ya. Jadi bagaimana ini kita kalau seandainya kita ingin mendapatkan buku ini, di mana belinya, seperti apa caranya, kepada siapa, nomor teleponnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ya, nanti kita akan bahas tuntas, nanti kita akan kasih bocorannya, akan kasih rahasianya seperti apa agar ikhwan akhwat bisa mengambil manfaatnya dan juga memiliki buku ini setelah yang satu ini tentunya Ustaz.